Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars GKN.
bagi Tuhan selama-lamanya. Pujilah namanya yang terindah, kepada Yesus kita beriman, yang membuat kita suci bersih, sehingga kita ke surga nanti. Kudus bagi Tuhan itu semboyanku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku, nyanyi sorak bertakwa. Kudus bagi Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita memberikan pujian dan penyembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk
setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang selalu membuat kami terpesona dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diangkat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Kami naikkan pujian kami, segala ucapan syukur kami bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Sekali lagi mari angkat suaramu, pujikan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan kasih Ibu Gembala akan membuka kita dalam doa pembukaan. Benar ya Allah ya Bapa, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Tiada seorang pun yang dapat menandingi Engkau. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Hingga detik ini Tuhan, kami boleh masuk di bulan yang baru, tepat di tanggal 2 Agustus 2026. Itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih dan anugerah Tuhan. Engkau boleh menghantarkan kami ada di tengah-tengah bulan yang baru. Di minggu ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu apa yang kami beri tidak sebanding apa yang Engkau berikan atas kami. Kami rindu menggunakan waktu, kesempatan di dalam perkenanan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau, kami boleh tinggikan Engkau Tuhan. Teristimewa kami boleh bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bebaskan roh kami Tuhan, sehingga setiap kami yang datang tidak sama seperti kami pulang. Tetapi kami boleh pulang membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa semangat yang baru. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa ada terus dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Bila ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan salam bagi kiri kanan kita. Kita mau sapa setiap orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Kita mau pujikan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia.
Sebab Dia Allah yang setia hingga hari ini kita boleh berada di bulan yang baru, di minggu pertama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diri. Sekali lagi, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Puji Tuhan, kita masih terus memuji Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini baru pertama kali mau dibawakan. Saya agak sedikit lupa awalannya, minta maaf. Tapi mari sama-sama kita mau belajar. Dia punya lirik bukan cuma tentang harta yang kata orang punya, bukan tentang mampu bikin semua. Kita tidak usah takut dengan apa-apa, tapi kita mau terus perbanyak rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Sinya par ale deng beta. Ini tentang cintanya par torang semua. Seng usah takut deng apa-apa, Tuhan su atur semua. Buat apa lay-alay kasih kurang tu bersungut. Lamari kasih banyak rasa bersyukur. Seng usah takut deng apa-apa, Tuhan su atur semua. Kurang apa lay-alay kasih kurang tu bersungut. Lamari kasih banyak rasa bersyukur. Bukan kata-kata orang punya, kan bikin semua. Bukan cantik yang gagah, bukan jabatan semata, bukan itu. Ini tentang kasihnya. Ini tentang kasihnya. Par ale deng beta.
Tuhan su atur semua, kurang apa ale kasih kurang tu basungut, lamari kasih banyak rasa bersyukur. Seng usah takut yang apa-apa, Tuhan su atur semua, kurang apa ale kasih kurang tu basungut, lamari kasih banyak rasa bersyukur. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian yang berkata, sejauh langit dari bumi. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. sejauh langit.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari Engkau berbicara buat kami di pagi hari ini agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan kami menjadi tahu apa yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kami. Urapilah hamba untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Ya shalom. Coba berikan senyum buat sebelah kiri, sebelah kanan sambil sapa Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, mari sapa dulu. Ya baik, puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian terlebih dahulu dari anak-anak sekolah minggu. Untuk itu anak-anak sekolah minggu dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Mari silakan kembali ke tempat semula. Ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini persembahan pujian yang luar biasa bahwa dalam setiap nada-nada mereka ingin mempersembahkan buat Tuhan. Dan ditunggu gilirannya buat komsel-komsel yang lain, komsel pemuda, komsel dewasa, ditunggu tanggal mainnya untuk mempersembahkan pujian. Bilang sulah, minggu depan Neka maju. Ya puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Juli kita telah belajar sama-sama dengan proses Tuhan. Dan saya percaya ada begitu banyak proses Tuhan yang boleh kita lewati. Ada banyak suka dan duka, tapi saya percaya bahwa setiap proses yang diizinkan Tuhan pasti membawa kepada kebaikan. Meskipun harus berdarah-darah dulu, harus menangis dulu, tapi saya percaya bahwa semua proses Tuhan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dan di bulan Agustus saudara kita masuk dengan tema yang baru. Kita boleh katakan sama-sama di depan, 1, 2, 3. Skala prioritas. Saya percaya setiap kita pasti punya prioritas. Dan tentu setiap kita punya prioritas yang berbeda-beda. Sama seperti di depan saudara ada seorang pria yang memiliki begitu banyak prioritas. Ada yang mungkin prioritasnya adalah sosial media. Ada juga yang mungkin prioritasnya adalah hobi. Bisa sepak bola, bisa main game online, bisa mungkin hal-hal yang lainnya. Atau mungkin juga bisa menjadi pekerjaan itu menjadi prioritas. Atau mungkin juga bahwa yang menjadi prioritas dalam kehidupannya adalah Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita.
Saudara, sebelum kita lebih jauh membahas tentang skala prioritas, kita lihat terlebih dahulu kebenaran firman Tuhannya yang mendasari kita dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, katakan amin. Di depan tidak ada, jadi silakan buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Kalau sudah menemukan, katakan asik. Ya, masih beberapa orang yang asik, yang lain belum kurang asik ini. Jadi silakan buka. Asik Bapak Ibu? Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, saya katakan tadi bahwa setiap kita pasti punya skala prioritas yang tentunya setiap kita pasti berbeda-beda. Tetapi kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih sebenarnya prioritas. Artinya adalah sesuatu yang kita dahulukan, sesuatu yang kita utamakan dan kemudian menjadi dasar kita untuk setiap keputusan yang kita ambil. Sekali lagi saudara, prioritas adalah sesuatu yang kita dahulukan, yang kita utamakan dibandingkan hal-hal yang lain. Dan kemudian sesuatu yang kita utamakan, yang kita dahulukan tadi kemudian menjadi sebuah dasar kita mengambil keputusan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat dalam firman ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Diumpamakan ada seseorang yang menemukan harta yang terpendam, kemudian dia menjual seluruh hartanya demi mendapatkan harta yang terpendam tersebut. Dan juga diumpamakan seperti seorang pedagang yang sedang mencari mutiara, kemudian dia menemukan mutiara yang begitu indah, kemudian dia menjual semua asetnya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Saudara, ini menggambarkan tentang sebuah prioritas. Dan kita akan menemukan 3 bagian penting atau 3M, bukan 3 miliar, tetapi 3M yang akan kita belajar untuk kita mengerti mengenai skala prioritas. Yang pertama, katakan sama-sama, 1, 2, 3, menunjukkan isi hati. Saudara, skala prioritas yang kita buat dalam kehidupan kita, itu akan menunjukkan isi hati kita. Orang bilang isi hati siapa yang tahu. Tetapi saudara, dengan kita melihat prioritas kehidupan dia, maka kita bisa melihat dan menafsirkan dan menyimpulkan ternyata isi hati orang itu tentang seperti ini. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 21 kita baca bersama-sama 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, di mana hartamu berada? Ketika harta itu menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan seseorang, maka sebenarnya itu menyimbolkan atau menunjukkan isi hati daripada orang yang punya prioritas tersebut, bahwa ternyata prioritasnya adalah harta. Contoh di hari ini saudara, kalau kita di rumah kita punya uang 100 ribu dan di rumah kita ada beberapa orang yang tinggal dan mungkin tidak semua adalah orang-orang yang kita tahu dengan baik, kemudian tertinggallah uang itu di meja makan. Kira-kira apa yang terlintas dalam kehidupan kita? Kita akan tinggalkan saja atau kita akan kembali ke rumah untuk memastikan bahwa uang itu masih ada atau tidak? Pasti kita tinggalkan.
Karena apa? Karena pikiran kita di uang itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita dan kita pergi mengambil barang itu. Kenapa? Karena sekali lagi prioritas-prioritas yang sedang kita buat dalam kehidupan kita, entah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, itu hanya menggambarkan isi hati kita. Kita coba baca ini, 1, 2, 3. Orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu dipaksa untuk beribadah, melayani, membaca firman, ataupun berdoa. Semua dilakukan dengan sukacita karena hatinya memang ada pada Tuhan. Saudara, kalau prioritasnya adalah Tuhan dalam kehidupannya, maka sebenarnya tidak perlu kita paksa-paksa, tidak perlu kita dorong-dorong, tidak perlu kita ajak-ajak untuk beribadah. Maka dengan sendirinya dia akan beribadah. Kenapa? Karena itu yang menjadi isi hatinya. Kalau prioritasnya adalah Tuhan, maka saudara dengan sendirinya dia ingin berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, kita punya core value di gereja ada 4. Yaitu fast. Yang pertama apa? Family. Yang kedua adalah appreciation. Yang ketiga serving. Yang keempat totalitas. Kalau kita memang mengasihi Tuhan dan Tuhan menjadi yang utama, yang kita dahulukan, yang kita utamakan, maka dengan sendirinya pasti kita akan melayani. Tanpa disuruh-suruh, ya Bapak besok melayani ya, Bapak besok menjadi penerima tamu ya, besok menjadi guru sekolah minggu ya, dan lain sebagainya. Tentu kita akan memberikan hidup kita. Saya ingat ketika Daud yang masih kecil, dia melihat bangsanya sedang diintimidasi oleh Filistin, yaitu Goliat. Apa yang dia lakukan? Daud itu hatinya berpusat kepada Tuhan, prioritasnya adalah Tuhan. Kemudian dia datang kepada Saul, dia menawarkan dirinya untuk mengalahkan Goliat. Tidak ada yang suruh dia, tidak ada yang paksa dia. Dengan sukarela dia menawarkan dirinya untuk melayani dalam peperangan. Kenapa? Karena hatinya itu tertuju kepada Allah Israel yang sedang dihina oleh orang-orang Filistin. Sekali lagi saudara, bahwa kalau yang menjadi prioritas adalah Tuhan, tanpa alarm pun kita akan bangun berdoa. Kalau prioritas kita adalah Tuhan, tanpa dibangunkan untuk berdoa, pasti kita berdoa. Amin. Tanya sebelah, kawan, apa isi hatimu? Ya kemarin saudara, beberapa bulan yang lalu, bahwa yang menjadi prioritas saya adalah bola. Maka dengan sendirinya saya akan bangun pagi. Meskipun saya memang bangun pagi, tetapi lebih pagi lagi. Kenapa? Karena itu yang menjadi isi hati saya. Dan saya percaya ketika isi hati kita adalah Tuhan, maka kita akan digerakkan untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang mengasihi Tuhan. Sebaliknya, bila segala sesuatu terasa menjadi beban, mungkin persoalannya bukan pada aktivitas, tetapi pada hati yang bergeser. Sekali lagi, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, mungkin yang menjadi permasalahan bukan masalah doanya, bukan masalah melayaninya, bukan masalah membaca firman-Nya, tetapi yang menjadi masalah adalah hatimu yang sudah bergeser. Prioritas hatimu yang sudah bergeser. Ingat Salomo. Kalau kita melihat awal mula pemerintahan Salomo, Salomo itu hatinya, prioritas hidupnya itu Tuhan. Buktinya apa? Dia lebih mementingkan pembangunan rumah Tuhan dibandingkan membangun istananya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bagaimana dia membangun rumah Tuhan sebagai simbol bahwa itu yang menjadi prioritasnya. Tidak mungkinlah masa saya tinggal di istana yang megah, sedangkan bait Allah, tabut Tuhan ditempatkan hanya di kemah saja. Maka dia bilang, saya akan mengutamakan, saya akan memprioritaskan. Itu menggambarkan bahwa isi hatinya mengutamakan Tuhan. Tetapi permasalahannya saudara, ketika terus berjalan pemerintahannya, lama-lama hatinya bergeser, lama-lama hatinya tidak lagi berpaut atau berpusatkan atau menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupannya. Salomo berapa istrinya?
Berapa? Ada yang tahu berapa istri Salomo? Tertahu ini guru selam minggu bagaimana? Berapa istrinya Salomo? 1.300 istri, yang lain tuh 700 gundik. Saudara, kalau kita lihat jangan bayangkan secara bagaimana. Itu semua tidak istri yang ditiduri, tapi istri politik juga. Jadi dia menikahi atau menikah dengan beberapa perempuan sebagai istri politik. Tetapi lihatlah bagaimana istri-istrinya itu kemudian menggeserkan yang terutama dalam kehidupan Salomo. Yang pertama Tuhan yang utama, tetapi lama-kelamaan dengan hadirnya perempuan, hadirnya wanita-wanita dalam kehidupan Salomo, firman Tuhan mencatat bahwa perempuan-perempuan itulah yang menggeserkan prioritas daripada Salomo. Kira-kira apa yang menggeserkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang menggeserkan prioritas kita tentang Tuhan? HP kah? Coba kalkulasi dulu. Kita membuka HP di total buka tutup begitu satu hari berapa jam? Main game, scroll TikTok, scroll IG, YouTube, Reel, CEO yang menyamar menjadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, drama-drama Korea, saudara. Total berapa jam? Apa yang sebenarnya mulai menggeser? Sekali lagi bukan masalah aktivitasnya. Engkau tetap masih bisa berdoa. Engkau masih tetap bisa melayani Tuhan. Engkau tetap masih bisa membaca firman Tuhan. Tetapi bukan menjadi yang utama. Sekali lagi masalahnya bukan pada aktivitasnya, tapi hati yang bergeser. Coba tanya sebelah, kawan, gimana dengan kupu hati? Sekali lagi bahwa prioritas itu menunjukkan isi hati kita. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, kemarin kita belajar bahwa dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya saudara, hati Paulus begitu berkobar-kobar untuk mengenal Tuhan, begitu berkobar-kobar untuk bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena itulah isi hatinya. Makanya nanti kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika kita punya prioritas yang benar. Yusuf saudara, dia juga bagaimana belajar menjaga prioritasnya dan isi hatinya. Ketika dia digoda berulang kali oleh istri Potifar, apa yang dia katakan? Saya tidak mau bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan. Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Saya tidak mau berdosa dengan Tuhan. Lihatlah, meskipun godaan-godaan itu datang, hatinya tidak bergeser. Saudara, setiap hari kita akan diberikan godaan-godaan supaya hati kita bergeser. Apalagi ketika tagihan-tagihan mulai menumpuk, ketika cicilan mulai mendekat dan WA mulai masuk, Bapak Ibu jangan lupa ya cicilannya. Woi, hati kita mulai bergeser. Memang tetap kita masih bisa melakukan pujian penyembahan, tetapi pikiran kita melayang di udara di mana-mana. Saudara, fisik kita bisa ada di gereja. Tubuh kita bisa di gereja. Saya bisa sambil melayani, sambil main keyboard, atau mungkin sambil berkhotbah, tetapi juga pikiran saya bisa melayang-layang di tempat lain. Dalam beberapa kesaksian di Komsel, khususnya ibu-ibu, emak-emak saudara, emak-emak itu kalau menjemur pakaian, hati dan pikirannya ada di pakaian. Kenapa? Ketika dia pergi dan mulai hujan deras atau mendung, hatinya mulai gelisah, pikirannya mulai gelisah, apalagi tidak ada orang di rumah. Oh sudah, dia tidak nyaman. Kenapa? Jangan sampai pakaian basah. Lihatlah, orangnya di mana? Lagi ngobrol mungkin, tapi dia punya pikiran layang-layang. Atau mungkin tadi anak-anak yang mamanya ada masak yang enak-enak, waktu ibadah sudah mulai pikir, aduh ini cepat pulang sudah, ini kayaknya di rumah ada papeda dengan wam ini, papeda dengan obo, papeda dengan babi lah dan lain semacam. Mulai pikiran bergeser. Apalagi saudara, kami sering ibadah di PBM hampir setiap hari Senin, dan jam-jam firman Tuhan diberitakan di sebelah itu dapur saudara. Ketika
asap dan bau tumis-tumisan dan bau ikan yang sedang dikonsum, yang diolah itu mulai tercium, pikiran sudah mulai hilang-hilang. Kenapa? Karena mulai bergeser daripada firman Tuhan kepada bau yang sedap. Sekali lagi saudara, bahwa prioritas itu sedang menunjukkan isi hati kita. Kita baca nilai ini, 1, 2, 3. Mulut bisa mengatakan Tuhan nomor 1, tetapi jadwal hidup kita menunjukkan siapa yang benar-benar menjadi nomor 1. Selagi saudara bahwa kita bisa bilang, Tuhan Kau yang nomor 1. Tuhan Kau yang terutama di dalam hidup ini. Puji-pujiannya naik luar biasa. Setiap kata, aku mau cinta Yesus selamanya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Pokoknya setiap puji-pujian begitu luar biasa. Seolah-olah bahwa Yesus, Tuhan itu nomor 1 dalam kehidupan dia. Tapi sekali lagi, mulut bisa berbohong. Tetapi jadwal-jadwal kehidupanmu tidak bisa berbohong. Karena jadwal-jadwal kehidupanmu itu sedang menunjukkan apa yang menjadi prioritasmu. Apa yang kau kerjakan sehari-hari, engkau bisa menghabiskan berjam-jam bermain media sosial, tapi hanya 5 menit baca firman sudah mulai mengantuk. Engkau bisa betah ngobrol dengan teman berjam-jam, apalagi bestie, tetapi ngobrol dengan Tuhan terasa lama sekali. Berdoa 10 menit macam terasa itu sangat panjang sekali. Sekali lagi, mulut bisa berbohong, tetapi jadwal yang kita kerjakan menunjukkan siapa yang nomor 1. Itu yang pertama, bahwa prioritas menunjukkan isi hati. Yang kedua, yang kedua, 1, 2, 3, menggerakkan kehidupan. Kita baca Mazmur 119 ayat 97, 1, 2, 3. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, ini Mazmur terpanjang dalam Alkitab dan juga pasal terpanjang dalam Alkitab, dan sampai sekarang belum ditahu secara pasti siapakah penulis daripada Mazmur ini. Meskipun ada banyak tokoh-tokoh teologi mengatakan atau menafsirkan bahwa ini tulisan Daud, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Tetapi intinya bagaimana seorang pemazmur, dia hatinya itu berpusat atau Tuhan itu menjadi prioritas dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merenungkan firman Tuhan. Jadi prioritas itu akan melahirkan sebuah tindakan. Sekali lagi, bahwa prioritas itu akan melahirkan sebuah tindakan. Kalau kita lihat dalam Matius tadi, kembali kepada perikop kita, ketika seorang yang mencari sesuatu, dia menemukan harta yang terpendam, apa yang dilakukan? Dia langsung bergerak tanpa menunda. Besok sudah, kayaknya saya lagi capek. Besok sudah baru saya jual sapu tanah, baru saya beli tanah itu dan saya mendapatkan harta itu. Besok sudah saya jual sapunya aset, baru saya membelikan mutiara itu. Tidak, saudara. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Yang Alkitab katakan, dibilang bahwa dia segera menjual, pergilah ia menjual hartanya. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak ragu. Itu mengartikan bahwa prioritas untuk mendapatkan harta itu membuat dia bergerak, menggerakkan kehidupannya untuk memusatkan sesuatu yang baru yang lebih bernilai, yaitu harta terpendam. Dan harta terpendam dan mutiara itu adalah menunjukkan tentang kerajaan Allah. Saudara, kalau apa yang kita kejar setiap hari menunjukkan apa yang sebenarnya kita prioritaskan. Apa yang kita kejar di hari-hari kita? Saudara, makan dan minum itu perlu. Pekerjaan itu perlu. Tetapi apa yang kau kejar di hari ini? Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Tuhan itu yang menjadi prioritas, sekali lagi bahwa dia akan menggerakkan kehidupanmu untuk mencari Tuhan. Kita baca ini.
1, 2, 3. Hidup kita selalu bergerak mengikuti apa yang kita anggap paling berharga. Sekali lagi, hidup kita selalu bergerak mengikuti apa yang kita anggap paling berharga. Ketika kita menganggap pekerjaan kita sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita akan menghabiskan waktu kita akan menghabiskan energi kita akan menghabiskan pikiran kita untuk pekerjaan itu. Kalau kita anggap bahwa hobi kita sesuatu yang paling berharga, kita rela menabung untuk memenuhi apa yang menjadi hobi kita. Saudara, kadang-kadang itu hobi ada yang murah, tetapi juga ada hobi yang mahal. Ada hobi yang mahal. Kalau mungkin hobinya main game, ya dia harus nabung untuk beli PS5 kan? Kan lumayan juga. Kalau mungkin hobinya itu nonton bola, pasti dia akan mencoba mencari uang untuk membeli tiket untuk nonton bola. Kemarin saudara, Piala Dunia itu dia harga tiket ngeri luar biasa. Ada banyak orang yang mengeluhkan ketika Piala Dunia di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika itu ada budaya tip. Jadi makan itu dengan tipnya kadang-kadang hampir sama. Dan dong harus kasih keluar uang double. Belum tiketnya untuk final Piala Dunia bisa seharga ratusan juta. Untuk 90 menit kita nonton. Tetapi lihatlah, orang akan digerakkan untuk mengikuti, dia bisa bayar harga, dia bisa bekerja dengan luar biasa hanya supaya apa yang dia impikan itu terjadi. Contoh, seseorang yang ingin menjadi dokter, saudara, maka dia hidupnya digerakkan untuk mencapai apa yang dia impikan. Apa yang dilakukan? Dia rela belajar sampai malam-malam. Dia rela mengurangi waktu bermain. Dia rela mengurangi waktu tidur. Mengapa? Demi impiannya menjadi seorang dokter. Apalagi menjadi dokter di Indonesia itu kan mahal toh. Saya pernah dengar pada waktu itu di kampus negeri Yogyakarta yang cukup terkenal, orang pintar saja masuk situ 200-300 juta, itu yang pintar. Yang pas-pasannya tinggal tambah-tambah saja berapa ratus juta untuk masuk. Itu baru ongkos masuk. Belum nanti apalagi bayar perkuliahan. Belum koas. Ya anggaplah dokter itu kan 7 tahun toh, 4 tahun pendidikan, 2 tahun koas, tahun intercept. Ya 7 tahun lah kalau normal-normal saja. Belum lagi kalau koas itu kan kayak kita lagi ospek, kita harus kasih sesuatu buat dokter lah, apa lah segala macam lah. Tetapi kalau impiannya adalah menjadi dokter, maka hidupnya akan digerakkan untuk mencapai, untuk mendapatkan cita-citanya. Sekali lagi saudara, apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita? Coba tanya ke sebelah, kawan, apa prioritasmu? Apa prioritas kita? Kita baca nilai ini saudara. 1, 2, 3. Apa yang kita lakukan setiap hari adalah bukti nyata dari apa yang kita prioritaskan setiap hari. Coba kita renungkan kembali. Coba kita lihat jadwal-jadwal kita. Coba kita lihat setiap aktivitas kita. Kita coba lihat kembali kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kita perlu membuat sesuatu yang berulang. Saudara, Daud adalah seorang raja. Kira-kira raja itu sibuk atau tidak? Tentu menjadi pemimpin itu sibuk. Meskipun kadang-kadang kita berpikir Daud terlalu sibuk. Contoh sederhana, saudara lihatlah SBY pada waktu dia dilantik menjadi presiden. Kira-kira bagaimana kondisi kantong matanya? Baik toh? Begitu selesai kayak apa? Kayak panda toh? Turun drastis itu. Kenapa? Karena tentu dia lelah. Setiap hari kunjungan memang naik pesawat VIP, naik mobil VIP, tapi juga capek juga. Orang yang mungkin berpikir begini, dia enak ya terbang, saudara coba terbang, capek. Dari Papua ke Jawa sudah 5 jam itu capek saudara. Apalagi di pesawat. Di pesawat itu terhadap pemandangan kalau malam hari. Kalau kereta ya masih ada pemandangan lah. Kalau malam hari lihat apa? Lihat gelap saja. Kalau nanti pas mau landing baru ada pemandangan. Ketika di atas mau lihat apa? Terada, bosan saudara.
Coba kita lihat dulu, kita punya aktivitas, kita renungkan. Daud itu sibuk, tetapi dibilang di firman Tuhan 7 kali sehari dia berdoa. Artinya apa yang menjadi prioritas Daud yang adalah Tuhan menggerakkan Daud untuk terus mencari Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, terus mengalami keintiman dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita memprioritaskan Tuhan. Amin. Itu M yang kedua. M yang pertama menunjukkan isi hati. M yang kedua menggerakkan kehidupan. M yang terakhir 1, 2, 3 membutuhkan pengorbanan. Matius 13 ayat 46. 1, 2, 3. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual apa? Seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara perhatikan kata seluruh, seluruh miliknya. Tentu untuk mendapatkan seluruh miliknya itu diperlukan waktu, bukan hanya 1 hari 2 hari. Proses panjang dalam sebuah kehidupan untuk mendapatkan harta. Kitong saja untuk mendapatkan rumah subsidi saja itu perlu waktu 18-20 tahun. Ya 15, ada bilang 10, 15, 20 tahun. Orang bilang, oh ini enak ya yuk, tapi perjuangan 20 tahun baru dapat sertifikat menjadi hak milik saudara. Panjang. Kita beli motor perjuangan berapa tahun? Kakak Kura? 2 tahun ya. Setiap kali terima gaji langsung melayang berapa juta. Tidak mengenakan. Untuk beli HP saja toh kadang harus kredit apa. Tidak mengenakan. Berjuang bertahun-tahun. Lihatlah ketika dia menemukan sesuatu yang berharga. Dia menjual seluruh miliknya. Itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Saudara kadang-kadang kita kehilangan barang bukan karena nilai uangnya. Tetapi karena nilai historisnya. Sekali lagi bahwa kadang-kadang yang membuat sakit orang menjual barang bukan karena nilai rupiahnya, tetapi karena nilai historisnya. Kita bisa beli tapi berbeda. Tetapi yang dikatakan di firman Tuhan sekali lagi bahwa prioritas itu membutuhkan pengorbanan. Dia menjual bukan sebagian, bukan sedikit, bukan separuh, tetapi seluruh harta miliknya. Kenapa dia tahu bahwa ini sesuatu yang penting? Dia tahu bahwa kerajaan sorga, dia tahu bahwa Tuhan, bahwa Allah itu lebih penting daripada apapun. Amin. Kita baca nilai yang terakhir ini. 1, 2, 3. Jangan pernah mengorbankan Tuhan demi sesuatu yang sementara. Tetapi korbankanlah segala sesuatu demi Tuhan yang kekal. Saudara, jangan korbankan waktumu untuk mendapatkan yang sementara. Pekerjaan sementara, keluarga sementara, pasangan hidup sementara, bahkan pelayanan pun sementara. Tapi lebih baik kau tinggalkan, korbankan yang lain demi sesuatu yang kekal. Kadang-kadang sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar kita bilang, aduh ini saya punya tugas-tugas itu berat sekali. Karena tugas melupakan persekutuan dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Tugas itu yang kasih Tuhan. Pendidikan yang kasih Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan demi pendidikanmu. Dulu sebelum kita punya pekerjaan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Oh, kita intim dengan Tuhan. Semenjak kita punya pekerjaan, waktu-waktu kita yang berkualitas dengan Tuhan mulai menjadi undur. Ingat, jangan tinggalkan Tuhan demi pekerjaan. Tetapi tinggalkanlah pekerjaan demi Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak kerja. Tetapi ini bicara mengenai skala prioritas. Dan jangan sampai pelayanan ini juga mengalahkan Tuhan sebagai prioritas. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hebat di mimbar. Punya waktu berdoa di gereja luar biasa. Doa puasa, doa semalaman, tetapi tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Itu artinya dia meninggalkan Tuhan demi pelayanan. Saya pun ditegur, saya harus belajar mempunyai waktu dengan Tuhan secara pribadi. Karena apa? Karena itulah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan minta kita mengorbankan waktu kita.
Kadang Tuhan minta kita untuk mengorbankan waktu istirahat kita. Kadang Tuhan minta kita meninggalkan kenyamanan kita. Supaya Tuhan tahu apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan berkata, jangan pernah membuat patung yang menyerupai apapun juga. Kenapa? Karena Allah itu cemburu. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Siapa yang pernah membangun hubungan percintaan di sini? Pasti hampir semua pernah ya. Yang khususnya anak-anak SMP di atas pasti pernah lah. Apalagi zaman-zaman sekarang. Saudara mau nggak dimadu? Mau dimadu? Jangankan dimadu dengan pil dan will. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Dimadu dengan sesuatu yang materi saja, tong marah. Ketika suami lebih mementingkan pekerjaan, tong marah kok. Ketika suami lebih mementingkan HP-nya, tong marah. Apalagi kalau ada wanita lain dan pria lain. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan akan marah ketika engkau punya sesuatu yang lain dalam hatimu. Tuhan marah ketika ada sesuatu yang lebih berharga. Ingat, berhala itu bukan hanya yang di kuburan kah, di gunung-gunung kah, sesuatu yang kita anggap jauh lebih bernilai, sesuatu yang lebih daripada Tuhan, sesuatu yang kita utamakan lebih dari Tuhan, itulah berhala. Dan sekali lagi, mengutamakan Tuhan itu sebuah pengorbanan. Amin saudara. Dan biarlah di siang hari ini kita belajar tentang skala prioritas. Tuhan di atas segalanya. Kenapa? Itu menunjukkan isi hati kita. Dan itu juga akan menggerakkan kehidupan kita. Dan itu akan melahirkan sebuah pengorbanan. Jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap teguran-teguran Tuhan dalam kehidupan kami yang mengajarkan kami bahwa Engkau harus menjadi yang terutama dalam setiap langkah kehidupan kami. Jangan sesuatu yang lain, pekerjaan, keluarga, pasangan, anak dan lain sebagainya, bahkan pelayanan pun tidak boleh mengubah prioritas kami. Ampuni kami kalau mungkin kami tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk itu petugas yang sudah ditunjuk untuk bisa maju ke depan. Saudara, GKN mengenal dengan sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya setiap orang yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka mereka berhak mengambil bagian. Lagi yang percaya, maka mereka berhak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap kasih setiamu. Mari Tuhan Kau menolong kami supaya kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil dibagikan kita angkat pujian salibnya. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku oleh darah Yesus, salibnya, 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 sangatlah mulia. Dosaku disucikan.
salibnya, salibnya sangatlah pujikan oleh darah Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mungkin ada yang belum mendapat, bisa angkat tangan supaya dilayani. Baik, semua sudah mendapatkan. Untuk itu mari angkat roti di tangan sebelah kanan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi kami. Ketika kami manusia berbuat dosa, maka yang menjadi prioritas Engkau turun ke dunia dan Engkau menyelamatkan kami. Meskipun tubuhmu harus dihancurkan, tubuhmu harus diremukkan, tubuhmu harus dicambuk, semua itu Engkau lakukan supaya setiap kami boleh menerima anugerah keselamatan. Kemudian Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silakan makan. Mari bersyukur untuk tubuh yang terpecah. Mari angkat cawan di tangan sebelah kanan kita. Cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang darah Tuhan kita. Darah yang suci, darah yang kudus yang harus tertumpah. Karena setiap dosa-dosa kita yang tidak memprioritaskan Tuhan. Yang lebih memilih ego, yang memilih menyenangkan hatinya. Sehingga darah ini harus tertumpah. Kemudian Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan minum. Mari bersyukur untuk darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya setiap kutuk telah diganti menjadi berkat. Kami percaya yang sakit digantikan dengan kesembuhan. Kami percaya setiap keterikatan digantikan dengan kelepasan. Kami percaya setiap pintu yang tertutup Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kami juga akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur.
saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu siang hari ini. Kita mau pujikan pujian yang berkata, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami berdoa buat pemerintah kami, kiranya Tuhan terus memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri DPR, dan semua jajarannya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten Jayapura dan Papua. Kiranya Tuhan memberikan damai, sukacita, sejahtera, aman di Provinsi Papua. Kami juga berdoa untuk tanggal 3 Agustus kiranya Tuhan menolong untuk rencana demo yang akan terjadi. Biarlah Tuhan memberkati supaya keadaan tetap kondusif dan Tuhan menjaga supaya semuanya boleh tetap berlangsung dengan damai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang di sepanjang minggu ini berulang tahun. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk komsel-komsel yang ada, biarlah setiap kami umat Tuhan begitu rindu, begitu haus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat komsel-komsel yang ada. Kami juga berdoa untuk pembangunan, Tuhan memberkati dan Tuhan akan menyelesaikannya. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami umat-Mu untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong menibakan di rumah dengan selamat. Mari umat Tuhan arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak dan saya serahkan kepada sekretaris.